Yo halo para bujang yang berbahagia walaupun masih sendiri dalam menerjang kehidupan ini. Kembali lagi di channel kesayangan bujang semua. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu karakter di komik Marvel yaitu Deadpool. Nah, pasti para bujang sekalian sudah tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini, bukan? Karakter dengan kemampuan penyembuhan yang sangat tidak ngotak ini dan hampir mustahil untuk dibunuh memang sangat populer karena sifatnya yang sangat kocak dan mulutnya yang tidak bisa diam. Nah, tapi tahukah para bujang sekalian bahwa Deadpool memiliki kemampuan hebat lainnya selain sekedar healing factor? Sebelum masuk ke pembahasannya, silakan tempelin dulu tombol subscribe-nya agar para bujang tidak ketinggalan video-video Kang Komik lainnya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, anti anjing. Maksudnya anti-aging. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa Deadpool memiliki kemampuan regenerasi yang tidak ngotak. Deadpool bisa sembuh dari berbagai macam luka, dapat menumbuhkan bagian tubuh yang hilang, dan bertahan dari serangan mematikan seperti ledakan. Nah, berkat kemampuan regenerasinya itu, membuat proses penuaan di Deadpool berjalan sangat lambat. Di dalam cerita Messiah War bagian kedua, diceritakan Deadpool masih bisa terlihat baik-baik saja setelah 800 tahun di masa depan. Sangat mengesankan, bukan? 800 tahun itu waktu yang sangat lama. Ini ya, kalau 800 tahun itu dipakai untuk membuat anime Boruto, mungkin udah sampai ke pertarungan epik antara Uzumaki Saburo melawan Uchiha Asep. Ya, hal ini mirip seperti Wolverine, yang penuaannya berjalan sangat lambat. Karena pada dasarnya kekuatan Deadpool merupakan turunan dari Wolverine. Yang kedua, merubah penampilan. Untuk mendapatkan kemampuan regenerasinya, Deadpool harus kehilangan ketampanannya. Hal ini membuatnya susah untuk berbaur dengan masyarakat jika dia keluar tanpa menggunakan topengnya. Hal ini membuat Deadpool butuh sesuatu untuk mengubah tampilannya. Karena Deadpool tidak memiliki kemampuan seperti Mystic yang bisa merubah penampilan secara alami, maka Deadpool menggunakan alat yang diciptakan oleh Tony Stark, di mana alat tersebut mengubah tampilan seseorang menggunakan hologram, sehingga bisa membuatnya keluar rumah dengan wajah tampannya, tanpa harus merasa risih diperhatikan seperti maling ayam oleh orang-orang di sekitarnya. Nomor 3, stamina super. Berkat healing factor yang sangat luar biasa, Deadpool juga memperoleh stamina super, di mana saat bertarung melawan musuh-musuh yang kuat seperti Hulk, Carnage, Rhino, dan lain-lainnya, Deadpool menerima banyak luka, dan di saat yang bersamaan luka tersebut sembuh tanpa membuat Deadpool melemah atau kehilangan tenaganya. Tidak seperti karakter-karakter lain yang hanya mampu baku hantam dalam beberapa jam, Deadpool dapat baku hantam selama berhari-hari sebelum benar-benar merasakan kelelahan. Nomor 4, metabolisme super. Berhubungan dengan stamina super tadi, untuk melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu Deadpool membutuhkan kalori yang sangat besar pula. Di dalam komik, Deadpool bahkan pernah memasak 300.000 pancake untuk dirinya sendiri. Nah, untuk mencerna 300.000 pancake ini, Deadpool membutuhkan metabolisme yang sangat hebat. Yang artinya, sebanyak apapun makanan yang Deadpool makan, dia akan mencernanya dengan sangat cepat, dan tetap akan di dalam kondisi primanya. Dan juga berkat metabolisme super ini, Deadpool tidak bisa merasakan mabuk saat meminum alkohol. Nomor 5, bagian tubuh. Di salah satu scene film Deadpool, Deadpool memotong tangannya untuk melarikan diri dari Colossus. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bagian tubuh yang sudah terpotong tersebut? Apakah membusuk dan menjadi pupuk kompos, atau tumbuh menjadi Deadpool yang baru? Nah, di dalam komik, bagian tubuh Deadpool yang terpotong masih memiliki kemampuan healing factor. Dan ada seseorang yang terobsesi dengan Deadpool, kemudian mengumpulkan bagian-bagian tubuh Deadpool yang sudah terpotong-potong itu. Lalu, menyimpan bagian-bagian tubuh tersebut di dalam lemari es selama bertahun-tahun, yang kemudian ditemukan oleh Deadpool. Dan ya, Deadpool merasa jijik dan membuang bagian tubuhnya itu. Namun yang terjadi malah bagian tubuh tadi bergabung menjadi orang baru yang akhirnya menjadi Evil Deadpool. Ya, walaupun Deadpool yang asli bukan orang baik, tapi Evil Deadpool lebih tidak baik lagi. Nomor 6, kebal terhadap pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran merupakan kekuatan yang sangat merepotkan. Tidak banyak karakter yang bisa bertahan dari kemampuan pengendalian pikiran ini. Contohnya Magneto dengan menggunakan helm agar bisa terhindar dari pengendalian pikiran Profesor X. Namun Deadpool tidak membutuhkan helm untuk bisa bertahan dari pengendalian pikiran. Hal ini dikarenakan kemampuan healing factornya. Ingatkah para bujang ketika Deadpool masih memiliki penyakit kanker sebelum mendapatkan kemampuan healing factornya?
Dan setelah mendapatkan kemampuan healing factor, ternyata kankernya juga berevolusi menjadi kanker super. Jadi, dalam setiap detik, sel otaknya mati oleh kanker super tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, kemampuan regenerasinya menyembuhkan sel-sel otaknya. Hal ini membuat pikirannya susah untuk dimasuki, bahkan oleh Profesor X sekalipun. Nomor 7. Teleportasi. Di dalam film X-Men Origin Wolverine, ditampilkan Deadpool yang bisa berteleportasi setelah menerima gen dari salah satu mutan hasil percobaan. Namun di komik, Deadpool berteleportasi menggunakan sebuah alat bernama teleporter. Alat ini dibuat oleh salah satu teman Deadpool yang sangat pintar. Dengan kemampuan teleportasi ini, Deadpool menjadi karakter yang sangat-sangat berbahaya, karena Deadpool dapat muncul dan pergi kapanpun sesuka hatinya. Selain kemampuan-kemampuan yang sudah kita bahas tadi, Deadpool juga memiliki kemampuan lain, seperti kemampuan berbahasa yang hebat, di mana Deadpool menguasai banyak bahasa. Kemampuan untuk memotong peluru di udara, seperti di dalam filmnya ketika Deadpool belum mendapatkan kekuatannya. Selain itu, Deadpool juga memiliki kemampuan breaking the fourth wall, di mana si Deadpool ini sadar bahwa ia adalah karakter fiksi dan hidup di dalam dunia komik. Seringkali si Deadpool tampak berbicara kepada pembaca ataupun penontonnya. Nah, mungkin hanya itu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya kalau ada video baru, kalian langsung mendapat notifikasinya. Sampai bertemu di video lainnya.